Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita masih melanjutkan tema kita. Ini adalah bagian yang ketiga ya. Masih berbicara tentang intuisi dan persekutuan. Nah, Bapak Saudara, terakhir kemarin kita membahas tentang persekutuan dan komunikasi. Saudara, karena adanya sebuah persekutuan, maka ada komunikasi. Ya, komunikasi ini berarti ada dua pihak, ada dua arah, ya, dari Tuhan dan dari manusia. Nah, bisa berhubungan, bisa terkonek. Ketika komunikasi dibangun, ada sesuatu yang bisa kita tangkap. Ada yang sesuatu yang bisa kita ngerti. Kenapa? Kalau nggak ngerti nanya. Sehingga dia akan menjawab. Nah saudara, bagaimana persekutuan itu bisa kita bangun sehingga terjalin sebuah komunikasi. Ya, saudara kita tahu ya, bahwa ia ingin Anda menyembah dia dengan roh dan kebenaran, betul? Roh menyembah roh. Nah, ini merupakan satu dasar. Jadi Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah atau berkomunikasi dengan Allah yang adalah roh, yang connect itu bukan jiwamu. Yang connect itu bukan tubuhmu. Tapi yang connect itu adalah rohmu. Amin. Rohmu. Jadi yang bisa mencapai Tuhan, menggapai Tuhan itu bukan jiwamu, tapi rohmu. Bukan tubuhmu, tapi rohmu, saudara. Ya. Nah, Bapak Saudara, kenapa manusia sekarang nggak bisa berkomunikasi kembali dengan Tuhannya? Karena rohnya, levelnya sekarang turun. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ditekan oleh iblis, ditimpa dengan masalah, ditimpa dengan penderitaan. Ketika dosa itu masuk, menguasai manusia, fokusnya manusia itu sekarang bukan kepada Allah lagi. Karena kutuknya berkata begini kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka ya engkau harus mengusahakan tanah ini, lalu jadi pengusaha. Saudara, orang kalau dibilang pengusaha keren ya. Wah, Bapak kerjanya apa? Saya nggak kerja, saya pengusaha. Bahasa kerennya businessman. Keren banget ya. Nah, businessman, pengusaha. Tapi saudara Anda tahu, seorang pengusaha, kata pengusaha itu dari kata dasar usaha, betul ya? Usaha. Nah, ketika orang mulai berusaha, dia fokus pada apa yang diusahakan. Sebelum jadi pengusaha, dia hanya nurut sama bosnya. Ketika dia sudah tidak jadi lagi karyawan, jadi pengusaha, sekarang dia harus mengelola itu usahanya. Walaupun kelihatannya keren, saudara, tapi pengusaha ini, dia sekarang berkecimpung dengan dunia yang sudah terkutuk. Sehingga dia harus mengupayakan dengan jerih payahnya itu. Sehingga nggak ada waktu lagi untuk berpikir tentang Tuhan. Yang dipikir pertama apa? Yang dipikir pertama adalah dunia dan segala isinya. Saudara, kalau orang mengasihi Tuhan, itu tandanya hatinya penuh dengan Tuhan. Ya, kemarin minggu lalu kami tim ada acara leadership Bandung. Lalu hari Minggunya kami bersama-sama ibadah di gerejanya Pak Yosia.
gereja Christ Culture, ya, chat, ya, CCC. Nah, sebelum acara dibuka, ada yang opening, ya, dia bicara tentang masalah berhala hati. Berhala hati sebenarnya apa? Ketika engkau bangun, apa yang Anda sedang pikirkan? Jarang orang bangun langsung mikirin Tuhan, itu jarang ya. Sekarang kebanyakan orang bangun yang dipikirin apa? Handphoneku mana? Itu gitu. Cari handphonenya dulu, langsung buka. Ada WA enggak ya? Ada berita apa ya? Mulai searching di situ. Tidak say hello dengan Tuhan dulu. Enggak bilang good morning Father, good morning Jesus, good morning Holy Spirit. Udah lupa. Good morning my handphone. Gitu ya. Kalau lowbat itu lalu mati, kenapa enggak gua cas? Nyeselnya luar biasa. Betul ya? Betul lagi. Udah salah, bilang betul. Ya ngakulah Pak. Nah saudara, itu termasuk berhala hati Anda. Ya, berhala itu apa? Segala sesuatu yang tidak Anda, yang mengganti posisinya Tuhan. Tuhan itu harus yang menjadi utama di dalam kehidupan kita. Amin. Harusnya seperti itu. Nah Bapak Saudara, dia mau kita menyembah. Tapi karena roh manusia itu turun, makanya roh manusia itu perlu di-upgrade. Supaya setara kembali dengan rohnya Allah. Amin. Bisa enggak? Bisa. Karena awalnya roh manusia itu setara. Karena asalnya adalah hembusan dari nafasnya Allah. Ketika Tuhan Allah itu membuat patungnya Adam, lalu dihembusi ruah. Maka manusia itu jadi makhluk yang hidup. Di dalamnya ada unsur roh Allah. Kalau roh itu asalnya dari Allah, pasti levelnya setara dengan Allah, betul? Sama, walaupun mungkin jumlahnya, kapasitasnya belum sebesar Allah. Tapi punya potensi ke arah itu. Nah saudara, sekarang yuk kita mulai upgrade roh kita. Amin. Kita upgrade roh kita. Terus setiap hari. Supaya apa? Supaya semakin hari kita bisa nangkep. Kalau Anda connect dengan Tuhan, Anda lebih mudah untuk mendengar suara Tuhan, lalu Anda diisi dengan segala sesuatu yang dari Allah. Nah, saudara, Anda akan berbeda. Saudara, kadang-kadang manusia itu kebalik cara berpikirnya. Ya, begini, ya langsung ke sini. Standar daripada manusia rohani itu seperti apa sih? Orang dibilang sebagai manusia dewasa, menjadi manusia yang rohani, kedewasaan rohani itu diukur dari apa? Saudara, banyak orang kadang-kadang berpikir kalau mereka sudah bisa melayani gitu ya, lalu dianggap sebagai senior, wah, dianggap sebagai mentor. Memang ketika Anda melayani, orang yang Anda layani, dia adalah jemaat, Anda pemimpinnya. Ketika Anda membimbing seseorang, Anda adalah mentornya, betul? Itu pekerjaannya. Tapi apakah mentor, apakah seorang pelayan itu sudah bisa dibilang dia orang rohani yang dewasa rohani? Belum tentu. Ya. Kenapa? Karena banyak pemimpin-pemimpin, mentor-mentor yang mengecewakan. Akhirnya Anda tahu hidupnya, loh. Omongannya sama perbuatannya kok berbeda ya. Omongannya sama hatinya kok berbeda ya. Nah saudara, tidak menjamin orang yang sudah melayani itu bisa dikatakan sebagai manusia rohani yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Kita ambil contoh saudara. Orang Korintus
yang telah mengalami karunia rohani yang lengkap oleh Paulus tetap dikatakan sebagai bayi rohani yang hanya mampu menerima susu sebagai makanan rohani mereka. Karunia-karunia rohani tidak menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Apa yang membuat seseorang dianggap dewasa oleh Tuhan? Nah, saudara, jadi walaupun orang itu sudah penuh dengan karunia-karunia, dalam pelayanannya mungkin punya karunia mujizat, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia apa lagi? Menyembuhkan, karunia mengusir setan, wah, dan lain sebagainya. Saudara, namanya karunia itu pemberian, betul? Diberikan untuk melengkapi pelayanan Anda. Tapi belum tentu karunia yang diberikan oleh Allah itu bisa mengubah hidup Anda. Karunia nggak pernah bisa mengubah seseorang. Ya, karunia tidak pernah bisa mengubah seseorang. Masa sih Pak? Dulu kami mencoba, ya, kalau waktu itu kami main urapan, wah semua orang kami urapi dengan harapan kalau pengurapan itu menyentuh, mengalir kepada orang itu, orangnya berubah. Ternyata enggak tuh. Ya, hanya beda posisi saja. Dari orang yang lemah, yang tadinya diinjak-injak sama setan, penuh dengan masalah, lalu kita doain, menjadi kuat, kita urapi, penuh dengan karunia Roh Kudus, sekarang mulai melayani. Wah, kalau sudah mulai melayani kelihatannya tumbuh ya. Apakah itu sudah tumbuh? Belum tentu, saudara. Ternyata, saudara, ketika dia sudah hebat, sombongnya luar biasa. Satu kali, saya dengar ada orang yang pernah kami bimbing, yang pernah kami layani, kami bina, kami dewasakan. Setelah melayani, lalu pelayanannya mulai melenceng. Ketika dia doain orang yang kena sakit kanker atau tumor, dia bilang begini, kalau kamu ke Pineng, itu biayanya berapa? Yaudah sama saya setengahnya aja. Jadi dia jual pelayanan. Nah, orang yang dengar itu, dia tahu orang itu pernah saya bina, dia telepon saya, Pak, murid Bapak itu begini. Saya sebagai pembina dia, saya punya kewajiban untuk mengingatkan kan. Saya telepon, saya dengar kok begini, betulkah itu? Bukannya ngaku, bukannya bertobat, malah dia bilang gini, Pak Gideon iri ya, saya sekarang lebih hebat daripada Bapak. Cik, saya kaget. Ini orang kurang ajar. Betul nggak? Tahu gitu waktu dulu tak cites saja. Kayak orang tua itu, kalau anaknya sudah gede gitu, tahu dia ngelunjak setelah gede gitu. Tahu gitu nggak saya gedein itu ya. Saya cites waktu bayi gitu. Rasanya itu, kok begitu ya? Terus saya tanya Tuhan, Tuhan, kenapa seperti itu? Nah, lalu Tuhan menunjukkan, sangkamu, kalau orang sudah kamu urapi itu pasti bertumbuh. No. Enggak. Pertumbuhan itu adalah proses. Pertumbuhan itu adalah hasil, kedewasaan itu adalah hasil daripada hubunganmu dengan Tuhan. Ketika engkau terhubung dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, hidupmu diubahkan karena pengenalan akan Tuhan. Berbeda. Ya. Nah, saudara, kenapa seperti itu? Saudara, orang yang punya karunia, kadang-kadang yang dilakukan itu bukan lagi proyeknya Tuhan. Saya terus terang nih, ya. Dulu sebelum masuk pada pengajaran ini, dikoreksi oleh Roh Kudus.
Dulu waktu kami merasa diri saya itu penuh dengan urapan karena sebelum pelayanan kami 2 jam lebih dulu berbahasa roh. Karena rasanya ke badan itu sudah kayak apa namanya? Kayak besar gitu ya. Wah, ada sesuatu. Wah, siapa yang akan saya tumpangi tangan? Ya. Betul, orang-orang yang nyenggol kami itu rasanya, Pak, ada sesuatu yang mengalir. Kuasa itu dirasakan oleh mereka. Seperti itu. Ya. Tapi saudara, di dalam pikiran saya ketika saya di panggung, ketika saya di mimbar, ketika ada orang-orang yang mau didoakan, saya berpikir begini, orang ini mau saya apain ya? Jadi urapan itu hanya menunjang, hanya mendukung apa yang saya inginkan. Ya, keinginan siapa? Keinginan saya untuk orang itu sembuh. Nah, kalau saya pengen orang itu sembuh, bagus nggak? Bagus. Namanya orang sakit, betul ya? Lalu kita pengen orang itu sembuh, bagus kan? Tapi saudara, setelah orang itu sembuh, apa itu jadi? Siapa gue? Cie, keren kan? Gitu ya. Kayak anak-anak gitu ya. Nanti kalau udah melakukan sesuatu tuh, nyombongin diri gitu ya, itu kan sifat anak-anak. Banyak seperti itu. Nah, kalau pekerjaannya nggak diakui, tersinggung gitu ya. Kalau pekerjaannya lalu orang ngeklaim, marah gitu. Anak-anak semuanya. Jadi karunia itu belum tentu menjamin orang itu sudah dewasa rohani. Oke, kita lihat pelajaran kita malam hari ini. Ya, Paulus bilang begini kepada jemaat di Korintus yang penuh dengan karunia itu. Susu adalah makanan yang dihasilkan oleh seorang ibu yang sendirinya telah mampu memakan makanan keras. Selama seseorang belum bisa menerima pewahyuan langsung melalui intuisinya dari Tuhan, tetapi bergantung dari hasil pewahyuan orang lain terus, ia masih bayi rohani. Seorang ibu yang bisa memberikan susu kepada anak bayinya itu, karena dia bisa mengolah, betul? Dia yang membuat, dia yang mendapatkannya. Sementara bayinya hanya menikmatinya. Dan bayi itu selama-lamanya bunyinya cuma satu. Ya. MMS, Mama Mimi Susu. Ya. Mama Mimi Cucu gitu ya. Gitu ya. Yang repot sih bang, yang repot mamahnya buka kaleng gitu ya, lalu taruh susu diaduk di gelas, taruh di botol, si anak tinggal mangap aja nih, lalu enak, itu bayi, ya. Banyak orang Kristen kadang-kadang begitu ya, senengnya cuman owek-owek. Ya. Telepon, Pak Gideon, bla 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 bla, gitu ya. Tolong Pak, tanyakan kepada Tuhan, kehendak Tuhan itu apa buat saya. Dulu saya ladenin, saudara. Tapi lama-lama Roh Kudus tegur, sampai kapan kamu ngikutin permainan daging seperti itu? Itu orang malas, nggak mau bertumbuh. Didik mereka. Mulai saya ajar, saya bina. Gini ya, kamu harus dengar suara Tuhan supaya hidupmu stabil. Tapi Pak, gini. Alasannya banyak. Saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa. Langsung saya bantah, omong kosong. Bisa.
Usahakan, harus punya waktu. Ya, pergunakanlah waktu ini dengan baik, dengan bijaksana untuk bertumbuh. Amin. Ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Ayo mulai bangun hidup kita ini. Kerinduan terus untuk bersekutu dengan Tuhan. Nikmati hadiratnya, lalu Anda ngalami Tuhan di dalam hidup Anda. Ya. Nah, Saudara. Jadi tanda kedewasaan adalah orang itu bisa mencerna sendiri. Bukan dicerna oleh orang lain. Nah, contoh yang rohani ini. Kalau Anda baca Alkitab, siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Nah, yang nggak angkat tangan berarti nggak pernah baca. Ya. Nah, yang nggak open cam juga saya nggak tahu. Ya, siapa yang rajin baca Alkitab? Ketika Anda baca Alkitab, Anda ngerti nggak? Sering nggak ngerti ya? Nah, lebih mudah mana? Baca Alkitab atau baca renungan harian? Halo? Enak baca renungan harian ya. Baca itu langsung, wah ini gue banget nih, ini gue banget tuh, bener ini, langsung amin, 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 betul? Nah, yang bikin artikel siapa? Orang lain, ada ya? Anda menikmati hasil dari orang lain. Berarti yang bikin artikel itu sudah dewasa, karena dia bisa menyimpulkan. Anda yang cukup menerima itu masih bayi. Itu yang namanya susu. Amin. Nah, jadi saudara, banyak orang kadang-kadang nggak mau berurusan langsung dengan Tuhan. Doa aja kadang-kadang titip. Kan ini apa namanya, ilmu jastip nih loh, jasa titip nih. Pak, nanti kalau Bapak berdoa titip ya, titip salam buat Tuhan, salam dari Karawang, salam dari Banten, nanti tolong sampaikan Pak ya gitu ya. Ketika saya sampaikan Tuhan bilang gini, enak aja, suruh datang sendiri, titip salam. Lucu-lucu sih saudara, kadang-kadang ya. Ada orang dulu waktu kami masih buka gereja Rumah Doa Segala Bangsa, orang ketemu saya di parkiran. Pak. Yuk naik ke atas. Sorry Pak, saya habis ini ada acara Pak. Saya sengaja mampir ke sini. Nah Bapak, tolong Pak, saya titip persembahan ini tolong masukkan ke kantong kolektor ya nanti. Lucu juga ya. Jadi orang yang nggak datang, nggak dengar firman, ya duitnya yang datang ke kantong kolektor. Jadi duitnya yang dengar firman. Itu nanti duitnya yang masuk surga, orangnya masuk neraka. Banyak orang kadang-kadang seperti itu, saudara. Ya, ayo saudara kita mulai direct dengan Tuhan. Ketemu langsung dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka. Amin. Musa ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kemuliaannya terpancar. Memancar di dalam diri Musa juga. Itu dampaknya saudara. Anda mau ngalami Tuhan. Buat persekutuan dengan Tuhan. Kalau Anda nggak pernah bersekutu dengan Tuhan, jangan pernah mimpi Anda akan mengalami Tuhan dalam hidup Anda. Modal yang pertama apa? Ambil waktu. Amin. Yuk kita lihat satu ayat. Dalam 1 Korintus, belum masih ya. Nah, kalau roh mereka hidup dan berkomunikasi dengan Tuhan, dan mampu mencerna sendiri makanan rohani yang keras,
untuk kemudian memberikannya kepada bayi-bayi rohani yang lain, barulah dikatakan bahwa ia dewasa rohani menjadi manusia rohani. Amin. Nah, ayatnya 1 Korintus 2, 14-15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Amin. Jadi ciri daripada manusia rohani adalah mereka bisa memahami, bisa menilai, ya, menilai segala sesuatu. Nah, saudara, ayat berikutnya 1 Korintus 3 ayat 1-2. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bayi itu sampai kapanpun nggak bisa menerima makanan keras. Ya, jadi diet rohani. Yang dicari pendeta-pendeta yang ngomongnya hanya tentang berkat, tentang kesembuhan, tentang urapan, dan sebagainya gitu. Nanti kalau sudah mulai dididik, didewasakan, didisiplin, kabur biasanya. Sudah di RTM ini adalah wadah penampian. Ketika engkau masuk menjadi anggota ya, atau tergabung dalam kelas pengajaran Revival Total Ministry ini, Anda sedang ditampi di sini. Kalau Anda tahan, Anda akan muncul menjadi emas. Tapi kebanyakan sudah kebakaran jenggot lebih dahulu. Karena apa? Tersinggung. Kenapa Bapak ngomong begitu? Harusnya nggak begitu, ya. Saya bilang, carilah orang yang nggak menyinggung Anda. Saya menyinggung bukan benci dengan Anda, tapi saya mau Anda berubah. Kalau ada yang salah, ya pasti ditegur. Amin. Ketika firman menegur Anda, jangan keraskan hatimu. Ikutlah maunya Tuhan. Amin. Nah saudara, Tuhan yang kita sembah ini, Dia bukan hanya menciptakan makhluk-makhluk, terlebih manusia. Dia mau mencari sahabat, saudara. Amin. Tuhan itu kesepian kayaknya. Sehingga ia mencari sahabat. Banyak hamba-hamba Tuhan tak menyadari hati Tuhan Yesus yang sebenarnya. Dengan sikap rendah hati, mereka menghambakan diri seumur hidup kepada Dia dan tak pernah mau mengerti bahwa yang dicari Tuhan bukan seorang hamba, tetapi Ia mencari sahabat. Nah, jadi hamba Tuhan aja udah keren ya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Wah, gitu ya. Tapi saudara, Tuhan nggak cukup puas dengan Anda jadi hamba. Dia mau mengangkat Anda menjadi sahabat. Betul? Yesus sendiri bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat sekarang. Menghambakan diri kepada Tuhan itu baik. Artinya Anda tunduk kepada Dia. Tapi hal menjadi sahabat itu berbeda dengan orang yang statusnya adalah hamba. Nah, saudara, Tuhan bilang begini, Ia mengasihi orang-orang yang cerdik dan berakal seperti Yakub, atau seorang yang berambisi seperti Elia. Tetapi Ia lebih mengasihi orang-orang yang lebih cerdik
dan lebih berakal dari Yakub dan berambisi lebih daripada Elia. Maksudnya, ia mencari orang-orang yang lebih cerdik untuk mengetahui ternyata Tuhan menyediakan posisi yang lebih baik bagi mereka. Lebih dari seorang hamba, tetapi seorang sahabat. Sepanjang sejarah manusia, Tuhan mencari sahabat-sahabat bagi dirinya di antara manusia. Nah, saudara, pernyataan ini bagus sekali. Tuhan mengasihi orang yang cerdik, seperti Yakub itu ya. Anda tahu cerdik sekali. Sampai saking cerdiknya, papinya ditipu. Ya, dikelabui. Kakaknya juga begitu, udah ya. Kong kali kong sama maminya. Demi hak kesulungan itu. Wah, sudah cerdik dia. Mendapatkan seperti itu. Elia itu gambaran orang yang ambisius. Kok bisa, Pak? Iya. Elia itu sampai jadi top seperti itu karena dia mau memperbaiki nasibnya. Dia nggak mau hidup seperti kakek moyangnya. Ya, nggak diceritakan kakek moyangnya seperti apa. Tapi setelah dia mengalami brokenness, mau dibunuh sama Isabel itu, dia pengen mati saja. Ya, ambisinya luar biasa. Ada orang-orang seperti itu. Dalam konteks mungkin dia mau menjadi seorang hamba Tuhan. Tujuannya adalah popularitas. Saya mau jadi hamba Tuhan yang terkenal. Saya mau jadi hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dulu saya pernah berpikir seperti itu. Walaupun saya orang kampung, ya, ketika saya sudah mulai masuk Jakarta, muncul pemikiran itu. Mau bersaing, ini dan itu dan sebagainya. Tapi Tuhan kikis. Nggak usah terkenal. Nggak usah populer. Nah, jadilah taat saja. Dari situ saudara, saya mulai. Berapa kali ada beberapa orang mencoba ya untuk memberikan posisi dan sebagainya. Ketika saya berdoa, saya bawa dalam doa dulu, Tuhan bilang, enggak, dia bilang. Ya sudah, saya tolak. Ya sudah. Ya, memang tempat saya itu di sini ini. Tempat saya itu di sini ini. Ya, nggak terkenal, tapi dikenal juga loh. Kadang-kadang lucu-lucu juga ya. Tuhan itu bawa saya, kan saya sudah pernah cerita ya. Bagaimana saya bisa masuk tembus bisa sampai pelayanan ke Kejaksaan Agung, pelayanan di Komdak, ya, pelayanan di beberapa instansi-instansi. Ya, di perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya. Sampai teman-teman saya kenal saya, dia tanya, siapa yang referensi kamu pelayanan di sana? Saya bilang, embuh, saya nggak tahu. Tahu-tahu ada WA, tahu-tahu ada telepon, bisa nggak? Dan Tuhan bawa begitu aja, seperti itu. Ya, nah Bapak Saudara, mulai kita belajar ya di sini. Apa yang kita lihat dari Yakub dan Elia? Yakub dan Elia menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka meminta berkat dan kuasa Tuhan dan memakainya dengan segala daya mereka untuk memuliakan Tuhan. Jadi Yakub itu fokusnya berkat, betul? Elia fokusnya power, kuasa, memang segala daya mereka untuk kelihatannya memuliakan Tuhan. Nah, mengapa akhirnya Tuhan bergumul melawan Yakub dan mematahkan pangkal paha Yakub? Karena Yakub selalu meminta berkat. Ia mematahkan pangkal pahanya dan mengganti namanya menjadi Israel, agar sadar bahwa bagi Tuhan ia adalah pangeran Allah, bukan pengemis berkat. Amin. Diubah, saudara. Sekarang bagaimana dengan Elia? Ia seorang yang ambisius.
ingin menjadi lebih baik dari nenek moyangnya. Tetapi ia menemukan dirinya tak lebih dari seorang pengecut yang takut kepada seorang perempuan Isabel, walaupun ia memiliki kuasa yang amat besar. Ia lari ke padang gurun dan mati di bawah pohon arar, diberi makanan malaikat dan berjalan 40 hari dan 40 malam ke Sinai. Di sana Elia belajar tak hidup dengan ambisinya lagi, tetapi menjadi sahabat Allah untuk 15 tahun sisa hidupnya, hanya bergerak kalau Tuhan suruh bergerak, lalu ia diangkat ke surga. Wah, saudara, luar biasa ya. Proses pendewasaan. Yakub diubah. Dari motivasinya hanya minta berkat, terus gitu. Sekarang dijadikan pewaris berkat. Siapa di sini kalau doa masih minta berkat itu? Oh Tuhan, berkatilah saya. Masih ada yang begitu? Baca Efesus 3. Efesus 1 ayat 3. Bunyinya apa? Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan segala berkat rohani kepada kita di alam roh. Amin. Berkat itu sudah diberikan. Kalau sudah diberikan nggak perlu diminta lagi. Amin. Tinggal terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati aku hari ini melimpah-limpah. Amin. Kebajikan dan kemurahan mengikut aku. Bukan datang pada Tuhan dengan monyong. Oh Tuhan. Dipikir kalau datang sama Tuhan semakin monyongnya panjang, terus Tuhan kasihan gitu ya. Enggak. Datang dengan sukacita. Karena apa? Sudah diberikan kepada Anda. Amin. Anda bukan peminta berkat, Anda adalah pewaris berkat. Coba katakan, saya bukan peminta berkat. Saya adalah pewaris berkat. Warisan sama hasil minta-minta besar mana? Ayo. Halo? Warisan sama hasil minta-minta besar mana? Nilainya. Kalau Anda lihat ada orang minta-minta, den, paring-paring den, kulo dereng sarapan, gitu ya. Padahal tadi udah makan nasi pecel ya, katanya belum makan. Saya belum makan. Kasih sedekah gitu ya. Anda buka dompet, di dompet Anda ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000. Mana yang Anda tarik? Buat kasih pengemis tadi. Kasih yang paling kecil. Ya, kalau perlu cari koin. Supaya bunyi di kalengnya, kretek gitu ya. Nah, itu berkat pengemis. Kalau ahli waris, saudara. Kalau orang tuamu kaya, dan Anda mungkin anak tunggal, ya apa seluruh milik bapakmu itu jadi milikmu, betul? Bapak kan bilang, apa yang bapak punya, kamu punya, nah, amin. Itu juga terjadi bagi kita, yang adalah ahli waris. Ya. Nah, kalau orang masih terkonsep, sebagai peminta berkat, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Patahin pangkal pahanya. Sampai bisa berserah kepada Tuhan. Tuh. Nah, Elia, ya, Anda lihat saudara. Oh, ayatnya masih ada ini ya. Nih, Kejadian 32, ayat 25 sampai 29. Baca sama-sama. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, yang diminta berkat kan? Terus, bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu,
Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Ya, nah saudara, Anda perhatikan di sini. Yakub ketika bergumul dengan Allah, ketika minta berkat, Allah tanya namanya. Siapa namamu? Ketika Yakub ditanya oleh Tuhan, menurut Bapak Ibu Saudara, Yakub jawabnya dengan suara lantang atau suara pelan. Siapa namamu? Gitu. Kira-kira lantang atau pelan? Ketika saya tanyakan di kelompok anak-anak muda dulu, ya lantang lah Pak. Kan yang nanya Tuhan. Yakub. Lalu saya tanya, Yakub itu artinya apa? Penipu. Ketika Anda bilang, siapa engkau? Penipu, kira-kira lantang, kenceng, atau pelan? Oh iya Pak, pelan. Sambil agak malu-malu gitu ya. Yakub gitu ya. Nah, lalu Tuhan bilang gini, sekarang aku ubah namamu. Jadi Prince of God. Israel. Pangeran Allah. Buang status lamamu sebagai pengemis berkat itu. Sekarang duduki posisimu sebagai ahli waris. Nah, itu tentang Yakub. Tentang Elia, ayatnya 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, ambisinya untuk memperbaiki taraf hidupnya. Tapi Anda tahu, ketika dia sudah dikasih makan dari buah pohon arar itu, sekarang Elia berjalan bersama dengan Tuhan. 15 tahun sisa hidupnya, apa yang dilakukan? Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan dia tidak lakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita lihat, apa sih Pak bedanya hamba dan sahabat? Tahukah Anda, apa bedanya hamba dan sahabat? Gambar seseorang hamba adalah seorang yang selalu minta-minta dipakai Tuhan. Lalu membuat rencana-rencana sendiri. Mereka bilang mempunyai visi pelayanan sendiri yang ia kira akan memuliakan Tuhan. Kemudian berseru-seru meminta Tuhan memberkati visi dan pekerjaannya. Nah, banyak ya orang yang model seperti ini. Minta, oh Tuhan, pakailah hidupku, gitu ya. Nawar-nawarin diri supaya dipakai oleh Tuhan. Lalu setelah dipakai oleh Tuhan, diberi kesempatan, lalu bikin program sendiri, bikin rencana sendiri. Kenapa? Karena belum dilayani pelepasan, di dalam dirinya masih ada roh Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, selalalalala. Ya. Keinginannya banyak. Lah dulu mungkin keinginannya duniawi. Tapi setelah menjadi hamba Tuhan, keinginannya rohani dong. Mau bikin gereja besar gitu ya. Mau pelayanan ke sana sini itu dan sebagainya gitu ya. Yang pengen siapa? Yang nyuruh siapa? Keinginan daripada orang itu sendiri. Nah, setelah ada tawaran, lalu ada yang memberi kesempatan, ketika dia mau melayani, lalu mulai berdoa, Tuhan, urapi saya, gitu ya.
Nah, urapan Roh Kudus yang melimpah-limpah itu sekarang digunakan untuk memenuhi rencananya sendiri. Seperti itu banyak sekali. Ya. Dan ia mengira itu memuliakan Tuhan. Gak heran nanti saudara, Anda akan lihat Matius pasal 7 itu akan tergenapi. Dan mereka nanti akan terkejut ketika ketemu dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, aku gak kenal engkau pembuat kejahatan. Mereka protes. Bukankah aku yang bernubuat demi namamu? Bukankah aku yang mengusir setan demi namamu? Bukankah aku yang bikin KKR besar-besaran itu? Enyah dari hadapanku. Aku gak kenal engkau. Karena yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan, itu ide gagasanmu, bukan perintahku. Amin. Tapi kan ada hasilnya. Betul ada hasilnya. Orang bertobat, orang sembuh. Betul. Tapi nilainya tidak ada. Saudara jangan terpesona dengan hasil. Pastikan apa yang Anda lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Sehingga ada rewardnya. Ada nilainya. Amin. Nah, nilainya adalah sesuatu yang membuat Tuhan senang. Sesuatu yang membuat Tuhan senang itu cuma satu. Kalau Anda nurut perintahnya tuh Tuhan. Ya. Nah, gambaran seorang sahabat ialah seseorang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan menyangkal dirinya hingga ia bersatu dengan Tuhan Yesus. Sehingga hatinya menangkap isi hati Tuhan dan bergerak kalau ia mau bergerak, berhenti kalau ia mau berhenti. Seorang sahabat beda, saudara. Dia tidak bikin program rencana sendiri. Tapi bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Sehingga nangkep isi hatinya tuh Tuhan. Mengenal isi hatimu. Amin. Nah, kenal isi hati Tuhan. Bergerak kalau ia mau bergerak. Berhenti kalau ia berhenti. Yohanes 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Perhatikan ini. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini perbedaannya. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tapi sahabat, karena dia diberitahu, maka dia melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Anggap, kenapa Tuhan Yesus bilang pada murid-muridnya, mulai hari ini aku nggak sebut kamu hamba ya, aku sebut kamu sahabat, supaya kamu tahu, supaya kamu ngerti apa yang akan aku perbuat. Betul? Seorang hamba itu kan hanya pengen menyukakan tuannya dengan ide gagasannya, betul ya? Siapa di sini punya asisten rumah tangga? Kalau nggak ada Anda di rumah, wah duduk ongkang-ongkang ya. Teleponan, WA-an, kalau macam. Nanti kalau nyonyanya di rumah, kalau macam itu, wih, dia nggak berhenti bergerak, apa aja dilakukan, betul ya? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Apakah dia disuruh sama tuannya, sama nyonyanya? Enggak. Tapi supaya dia dilihat oleh tuannya sedang melakukan sesuatu, betul? Supaya harapannya tuan atau nyonyanya seneng, amin. Ih, asisten rumah tanggaku ini rajin ya, amin. Nangkep ya? Tapi apa disuruh sama tuannya? Enggak.
Dia melakukan sesuatu. Tapi kalau sahabat itu beda, saudara. Karena dia ngobrol, sahabat itu kadang-kadang curhat, betul? Nah, kadang-kadang istri aja nggak tahu masalah suaminya. Sahabatnya kadang-kadang lebih tahu, betul? Suami kadang-kadang nggak tahu apa yang terjadi pada istrinya. Justru sahabat dia yang tahu kadang-kadang. Nah, saudara, kenapa? Seorang sahabat itu kadang-kadang itu terbuka satu dengan lain. Kenapa? Dia merasa orang yang menjadi sahabatku itu bisa aku percaya. Betulnya. Dia bukan hanya mendengar, tapi dia juga yang akan membantu memberikan solusi buat saya. Jadi ketika Tuhan menyebut kita sahabat, Tuhan itu sedang mempercayai Anda loh. Amin. Makanya dia curcol. Dia singkapkan, dia ungkapkan semua rahasianya kepada Anda. Sehingga seorang sahabat ini jauh lebih banyak mengerti daripada orang yang hanya berstatus sebagai hamba. Amin. Yang sudah jadi hamba Tuhan, merasa menjadi hamba, bagus. Anda sudah mengambil posisi tunduk, betul? Sekarang tingkatkan lagi. Hamba nggak cukup, harus menjadi sahabat. Nah, saudara, tokoh di masa sebelum banjir, ya, Henokh, tak banyak ceritanya, tetapi merupakan gambar yang indah tentang seorang sahabat Allah. Seorang yang berkenan di hatinya Allah. Ia ingin Anda mencapai tingkat persahabatan seperti Henokh, seperti Abraham, seperti Daud. Bahkan lebih dekat lagi, sehingga ia menjelma di dalam diri Anda sepenuhnya. Ya, yuk kita lihat dulu ya, sahabat Allah yang pertama, namanya Henokh. Kejadian 5, 22-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kata kuncinya di mana? Hidup bergaul dengan Allah. Henokh gak spektakuler kayak Elia. Betul? Gak pernah diceritakan Henokh membelah laut. Enggak. Prestasi daripada Henokh cuma satu. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ya, bergaul dengan Allah itu, saudara, sesuatu yang sangat berarti. Dan akhirnya Henokh diangkat. Ibrani 11 ayat 5 tentang Henokh juga. Karena iman, Henokh diangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, jadi apa yang dikerjakan oleh Henokh walaupun cuma bergaul dengan Allah, membuat Henokh itu diakui sebagai pribadi yang berkenan kepada Allah. Amin. Anda mau dengar Tuhan itu ngomong, engkau berkenan kepadaku. Ingat waktu Yesus di muka bumi? Betul? Nah, waktu dibaptis, keluar dari air, langit terbuka. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Yesus berkenan di hati Bapaknya.
Apakah Anda berkenan? Nah, menjadi tanda tanya besar kan? Sudahkah Anda berkenan? Maukah Anda berkenan? Nah, kalau ditanya sudahkah Anda berkenan masih bingung, sekarang saya tanya to the point. Maukah Anda berkenan? Kalau Anda mau berkenan, cuma satu. Bergaul dengan Allah. Amin. Ya. Nah, Yudas 1 ayat 14. Ini juga menulis tentang Henokh. Henokh keturunan ketujuh dari Adam juga telah bernubuat tentang mereka, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang bejat karena semua perbuatan bejat yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang bejat itu terhadap Tuhan. Kok dia bisa bernubuat? Karena dia dengar dari Tuhan. Kadang-kadang orang itu kan mengatasnamakan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ya. Suaranya pada cempreng. Supaya diakui bahwa ini suara Tuhan dijadiin maskulin. Beginilah firman Tuhan. Cie, gitu ya. Bla 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 bla. Kalau ditanya, sumbernya dari mana? Yang diucapkan tadi. Tuhan ngomong sama orang itu enggak? Ya. Nah, Henokh bernubuat karena dia dengar dari Tuhan. Kok bisa dia dengar dari Tuhan? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Amin. Tanpa pergaulan dengan Tuhan, Anda nggak dengar suara Tuhan. Orang-orang yang rajin bernubuat, nah dalam tanda kutip nih, lihat hidupnya. Punya hubungan dengan Tuhan atau enggak? Yang rajin bernubuat, kadang-kadang bukan nubuat yang terjadi. Ku buat bisa. Betul ya? Atau lu buat juga bisa. Tapi nubuat yang benar, sumbernya karena dia dengar dari itu, dari Tuhan. Amin. Nah, ada dua contoh lagi. Abraham dan Daud ya. Dua tokoh lain pada masa sesudah banjir Nuh. Kalau Henokh tadi kan sebelum ya. Abraham dan Daud, orang-orang yang berkenan di hati Allah. Ciri-ciri orang ini adalah bahwa mereka mendengarkan suara Tuhan sebelum mereka melaksanakan tindakan-tindakan mereka. Nih cirinya. Mereka mendengarkan suara Tuhan sebelum mereka melaksanakan tindakan-tindakan mereka. Nih, kita lihat Om Abraham dulu. Ya, ini siapa? Sarai, bukan Hagar ya. Yakobus 2:23. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Saudara, Abraham itu berkelana dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari tempat satu ke tempat lain. Itu semua atas pimpinan Tuhan, bukan? Dia nggak pernah bikin gedung permanen. Dia hanya bikin kemah. Kenapa kemah? Karena dia tahu. Dia di situ itu sementara. Sebentar lagi Tuhan bilang pergi, dia akan pergi. Kalau Tuhan bilang stop, dia akan berhenti di situ, dia pasang kemah lagi, betul ya? Sampai Tuhan bilang pergi lagi. Nah, itu yang terjadi dengan Abraham. Enak enggak, saudara? Enggak enak. Coba saudara yang belum punya rumah, masih ngontrak itu, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi itu capek gitu. Ngangkut barang ini, ngangkut barang itu dan sebagainya, betul ya? Kadang-kadang kita sudah familiar, sudah nyaman dengan lingkungan di situ. Suruh pindah lagi. Itu terjadi dengan Abraham loh.
pasang kemah, bongkar kemah, pasang kemah, bongkar kemah, betul ya? Sampai akhirnya Tuhan puas dengan Abraham. Tuhan bilang, Abraham, kamu sahabatku. Jadi untuk bisa disebut sebagai sahabat, Anda bisa niru caranya Henokh. Anda bisa niru caranya Abraham. Ada beberapa contoh di sini yang Alkitab bilang, yang Allah bilang kepada pribadi itu, kamu sahabatku. Amin. Kadang-kadang kita ini hanya sepihak. Kita nyanyi, Yesus sahabatku. Gitu ya. Anda ngaku dia sahabatmu. Sekarang tanya sama dia, Yesus, itu sahabatmu bukan? Itu persoalannya. Ya kan? Karena ada kan orang kadang-kadang ngaku-ngaku ada orang hebat, itu sahabat saya loh. Ya. Nah, orang yang hebat itu nanti kalau ditanya, benarkah itu sahabatmu? Lalu dia bilang, sopo kui? Aku nggak kenal dia. Nah, jangan sampai seperti itu. Amin. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi sedikit orang yang dipercaya oleh Tuhan, bukan? Sama. Nah, jadi kita lihat hidupnya Abraham itu bagus ya. Sekarang kita lihat contoh lagi. Daud, saudara. Ya, contohnya Daud. Nah, ini Daud ya. Terkenal ya, kalau saya ambil gambar seperti ini semua orang langsung tahu. Daud dengan ketapelnya bunuh Goliat, lalu injak Goliat itu. Potong kepalanya pakai pedangnya Goliat. Nah, saudara, tentang Daud ya. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, ketika Anda membaca ayat ini, ada yang sedikit ganjel enggak? Ya, saya tampilkan sekali lagi ya, dan saya baca, coba perhatikan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wah, kalau ayat ini dibunyikan, pasti ada yang protes. Pak, bukankah Daud pernah berzina? Betul? Ambil istri orang, suaminya dibunuh. Ini kena pasal berlapis. Ya. Si Daud itu, yang modelnya kayak begitu, yang kelakuannya seperti itu, Allah bersaksi katanya. Aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Saudara, untuk jadi orang berkenan kepada Tuhan, mungkin Anda banyak kelemahan, pernah jatuh, pernah mengalami kegagalan, dan sebagainya. Tapi saudara, sikap Daud itulah yang membuat Tuhan suka sama Daud. Kenapa Saul disingkirkan? Kenapa Daud dipilih oleh Allah? Bedanya apa? Kalau Anda lihat, bandingkan antara Saul dan Daud. Saul itu lebih bagus, lebih baik daripada Daud, bukan? Kesalahan Saul itu cuma kecil. Disuruh bunuh orang Amalek, dia bunuh semuanya, hanya disisakan rajanya, binatang-binatang yang kurus dibantai semuanya, yang tambun dibawa pulang.
Tapi langsung dipecat sama Allah. Ya, nggak ada ampun. Tapi kenapa Daud, walaupun dia bersalah begitu luar biasa, tapi tetap diterima oleh Allah, dipulihkan, bahkan Tuhan bersaksi, Daud itu berkenan di hatiku, dan ia melakukan segala kehendakku. Responnya, saudara, ketika dikoreksi, ketika ditegur, Saul berdalih, betul? Tapi kan, nah, bahkan dirohanikan, yang awalnya untuk dirinya, karena ketangkep basah, dia ngomong sama Samuel, Allah itu kan suka lemak, makanya yang kurus saya bantai, karena Allah nggak suka tulang. Saya ambil yang getambun-tambun, ini kan lemaknya banyak. Nanti kan menyukakan Tuhan kalau dipersembahkan, tuh ya. Samuel bilang, dengar-dengaran lebih baik daripada korban persembahan, betul? Kamu dipecat. Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung mengakui, yes Lord, benar Tuhan. Ya, nurut sama Tuhan, nggak bantahan dengan Tuhan. Dan selebihnya dia ngikutin maunya Tuhan. Amin. Nah, saudara, orang akan memandang Anda seperti memandang Tuhan Yesus. Ya, orang akan memandang Anda seperti memandang Tuhan Yesus sendiri. Ia akan memperkenalkan dirinya sendiri kepada Anda melalui urapan Roh Kudus, melalui intuisi Anda. Ia akan menjelma di dalam Anda, sehingga Anda mengenal Dia melalui gerak-gerik, keputusan-keputusan, dorongan-dorongan hatinya di dalam diri Anda dalam perjalanan hidup bersama Dia. Ya. Jadi orang sampai mengenal engkau itu seperti mengenal Yesus. Memandang engkau seperti memandang Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Anda duplikatnya Yesus. Ketika orang mencoba untuk interogasi Anda, kok kamu ngomong begitu? Ini yang ngomong bukan saya, Tuhan yang ngomong. Kok kamu melakukan ini? Ini bukan ideku, ini idenya Tuhan. Sehingga orang memandang, Anda bisa memanifestasikan Yesus itu melalui hidup Anda, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan Anda. Itu tanda Anda sahabat. Seorang sahabat yang mau bersekutu, bergaul dengan Dia. Amin. Nah, melalui gerak-gerik keputusan Anda, dorongan hatinya, ya, Anda boleh berjalan bersama dengan Dia. Gak heran, saudara, ayat penutup Matius pasal 10, ayat yang ke-40. Katakan begini, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Ini kait-mengait ya. Pertama menyambut kita, menyambut Anda. Barang siapa menyambut Anda, menyambut kamu, ia menyambut Yesus, amin. Dan barang siapa menyambut Yesus, ia menyambut Bapa yang mengutus Yesus. Tangkap maksudnya, saudara? Orang yang menyambut Yesus, berarti dia menyambut Bapa. Kenapa? Karena Yesus pelaksana, representatif dari Allah Bapa. Ketika Filipus tanya tentang Bapa, tunjukkan Bapa itu kepadaku cukup bagiku. Tuhan Yesus nggak buka langit, kordennya langit dibuka krek. Tuh loh Bapa, itu enggak. Tapi dia bilang apa? Pus, ya.
Kan nggak enak, pilih. Ya Allah. Nah, ya. Pus. Sudah sekian lama kamu bersama dengan aku. Masa kamu nggak lihat Bapak? Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Nah, pengertian ini bukan berarti Bapak itu sama dengan Yesus. Enggak. Yesus itu beda dengan Bapak. Bapak ya Bapak, Yesus ya Yesus. Amin. Tapi kenapa Yesus bilang, kalau kamu melihat Bapak, melihat aku, kamu melihat Bapak. Karena aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Karena yang dikerjakan Yesus adalah perintah Bapaknya, gitu loh. Aku ini hanya memanifestasikan. Aku adopsi ide Bapakku, lalu aku kerjakan supaya engkau boleh mengenal Bapak melalui aku. Kenapa Yesus harus memperkenalkan Bapak kepada kita, kepada seluruh makhluk? Karena tak seorang pun bisa memandang wajah Bapak. Makanya Yesus perlu memanifestasikan. Bapak itu begini loh. Sehingga Anda bisa berkata, Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang murah hati. Dari mana? Dari yang ditampilkan hidupnya Yesus itu. Ya, ketika orang Farisi ahli Taurat tanya, atas dasar apa engkau melakukan itu? Anak tidak bisa melakukan kalau tidak melihat Bapak. Anak menghakimi karena dengar dari Bapak. Nah, sekarang kembali pada kita. Kalau Yesus bisa seperti itu, Anda bisa nggak seperti Yesus? Supaya orang bisa melihat Yesus di dalam diri Anda. Sama seperti orang bisa melihat Bapak di dalam Yesus. Ya, itu semua hasil daripada sebuah persekutuan. Ya, oke, Bapak Saudara, biarlah pelajaran tentang intuisi dan persekutuan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam 3 sesi. Yang masih ketinggalan materinya bisa lihat di YouTube, ya, sehingga bisa mengikuti dan bisa bersama-sama mengerti tentang rencana Allah dalam hidup kita. Nah, besok kita akan masuk tema yang baru. Temanya adalah keren. Apa? Mengenal suara Tuhan. Wah. Mengenal suara Tuhan. Ya? Penasaran? Ajak teman yang lainnya juga dong. Ya, supaya mereka juga belajar bersama-sama. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.